Gadis ini bernama Mia. Dia merupakan siswa SMA yang hidup sederhana di San Francisco bersama ibunya yang seorang single parent. Sepanjang hidupnya selama 15 tahun, Mia belum pernah sekalipun bertemu dengan ayahnya. Tidak seperti teman-temannya yang ingin terlihat menonjol, Mia yang ceroboh dan pemalu lebih memilih menarik diri dari perhatian banyak mata. Karena itulah Mia sering diabaikan dan diremehkan oleh teman-teman sekelasnya. Seperti yang terjadi pada pagi itu ketika Mia akan berpidato di depan kelas, kegugupan seketika melanda dirinya hingga membuat Mia Look out, she's gonna hurl. Cover the Mia yang baru saja pulang sekolah tiba-tiba kaget saat mendapat kabar dari ibunya kalau neneknya yang sudah lama mengabaikan mereka ingin bertemu dengan Mia. Mengingat neneknya lah yang menjadi penyebab orang tuanya bercerai. Namun demi menghormati ayahnya, Mia berubah pikiran. Keesokan harinya, Mia pergi menemui neneknya yang ternyata menempati sebuah rumah mewah. Ini adalah kali pertama Mia bertemu dengan neneknya. Karena sebelumnya neneknya itu tinggal di sebuah negara yang bernama Genovia. Dan untuk pertemuan yang setelah sekian lama itu, Mia dan neneknya hanya bisa melepas rindu dengan rasa canggung. Untuk mencairkan kecanggungan itu, Mia yang tak bisa basa-basi segera menanyakan maksud dan tujuan sang nenek yang sangat ingin bertemu dengannya. Setelah memberikan Mia kalung turun-temurun dari keluarganya, sang nenek kemudian menceritakan asal-usul keluarga mereka. Rupanya neneknya bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Clarice Renaldi, seorang ratu dari Genovia. Lalu ayahnya yang bernama Filipe merupakan seorang putra mahkota. Dan saat tahu kalau ternyata dirinya adalah seorang putri, Mia dengan spontan menyangkalnya. Ia menganggap semua itu hanyalah sebuah lelucon. Namun melihat sang nenek begitu serius, Mia jadi percaya kalau itulah kenyataan dari keluarga besar ayahnya yang merupakan seorang bangsawan. Mia yang sudah kehabisan kata-kata semakin tercengang saat mengetahui kalau dirinya adalah putri yang akan menjadi pewaris tahta dan meneruskan kepemimpinan ayahnya yang telah meninggal. Meski sang nenek berjanji akan membimbingnya dari nol sampai resmi menjadi penerus tahta selanjutnya, Mia yang menolak mati-matian langsung. Amelia! Amelia! Mr. Marvelous? Sesampainya di rumah, Mia melampiaskan kekesalannya pada ibunya yang selama ini telah menutupi kebenaran kalau dirinya adalah keturunan bangsawan. Walaupun alasannya karena ingin melindungi dan melihat Mia hidup normal seperti anak lainnya, namun identitas aslinya itu benar-benar membuatnya ingin istighfar. Di hari berikutnya, neneknya tiba-tiba datang ke rumah Mia. Karena situasi semakin mendesak dan masa depan negaranya bergantung pada Mia, sang nenek tidak bisa lagi menunggu sampai Mia berumur 18 tahun. Ia kemudian berencana akan mengumumkan ke media tentang Mia yang akan menjadi penerusnya. Namun, Mia lagi-lagi menentangnya dengan keras. Lalu di tengah keributan yang tidak ada ujungnya itu, ibunya membuat kesepakatan di antara mereka berdua, di mana sang nenek bisa aja memberikan bimbingan kepada Mia untuk menjadi putri yang selayaknya seiring menunggu Mia memutuskan pilihannya sendiri. Karena bagaimanapun Mia yang masih berumur 15 tahun belum siap mengurus negara. Setelah keduanya setuju, Mia lalu dikenalkan dengan Joe yang merupakan kepala keamanan yang siap melindungi, mengawal, dan mengantar Mia ke sekolah. Sampai Mia resmi dinyatakan sebagai putri Genovia.
Mia kemudian berangkat ke sekolah dengan limosin milik neneknya. Ia meminta Joe untuk menjemput sahabatnya yang bernama Lily. Dan betapa takjubnya Lily saat melihat Mia datang dengan mobil yang sangat mewah. Agar rahasianya itu tetap aman, Mia meminta Joe untuk tidak menurunkannya di depan sekolah. Sebelum memulai pelajaran olahraga, teman sekelasnya yang bernama Lana terus mengejek Mia tentang kejadian pidato waktu itu. Mia yang gak mau ribut memilih diam dan langsung pergi. Lalu pada saat pelajaran olahraga dimulai, Mia selalu saja kesulitan untuk menangkap dan melemparkan bola. Ia pun kesulitan menjaga gawang sampai berkali-kali kebobolan. Lalu Josh, cowok yang Mia taksir, datang memberikan bantuan. Kedatangan Josh yang tiba-tiba itu berhasil membuat Mia tersipu malu. Dan seusai jam sekolah berakhir, Mia segera pergi ke rumah neneknya. Untuk memulai pelajaran pertamanya sebagai seorang putri, neneknya mulai sibuk mengecek penampilan cucu sematawayangnya itu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ketika ada yang perlu diperbaiki dari penampilan Mia, sekretaris neneknya dengan sigap mencatatnya. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah, Mia selalu rutin ke rumah neneknya untuk belajar semua etikat putri kerajaan, mulai dari Drop the shoulders. We think tall. But enough etiquette for the day. And spin into me. Spin into... beberapa hari selanjutnya. Demi memakeover penampilan cucunya, sang nenek rela memanggil penata rias dan penata rambut yang bernama Paolo. Namun sebelum memulai pekerjaannya, Paolo dan timnya diminta untuk menandatangani perjanjian tentang kerahasiaan Mia sebagai putri bangsawan. Dan tanpa banyak basa-basi, Paolo mengerjakan pekerjaannya. That child would have your eyebrows. It does nothing. Neneknya seketika terkesan dengan penampilan Mia yang baru. Keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, Michael yang merupakan kakaknya Lily langsung terpana saat melihat penampilan baru Mia yang sungguh berbeda 180 derajat. Namun hal itu tidak berlaku dengan Lily. Begitu melihat Mia bukannya terkejut dan ikut senang, Lily malah menghina dan mengkritik habis-habisan penampilan baru Mia. Sampai gak sadar dia telah menggoreskan luka di hati Mia. Dan dalam diamnya, Mia yang sudah tidak tahan lagi meneteskan air mata. Meski Mia sudah berusaha menutupi rambut barunya dengan topi, hal itu tidak lantas membungkam mulut Lily. Yang ada, Lily malah semakin gencar mengomentarinya. Mia yang sudah muak segera menghentikannya dengan teriakannya. Mia capek, gak ibunya, gak neneknya, dan sekarang Lily pun ikut-ikutan mengaturnya. Akhirnya Mia terpaksa membocorkan rahasianya. Jika Mia sebenarnya adalah seorang putri dari keluarga bangsawan. Mia lalu meminta Lily untuk tetap menjaga rahasianya. Pada hari berikutnya di tengah pembicaraan, Michael mengajak Mia untuk menonton latihan bandnya di hari Sabtu nanti. Tanpa pikir panjang, Mia menerima ajakan itu. Lalu Mia melihat banyak wartawan yang sedang berkerumun di depan sekolahnya. Mia baru saja datang. Dan seketika itu juga menjadi kejaran para wartawan. Rupanya identitas Mia sebagai putri bangsawan telah terendus media. Mia pun buru-buru menerobos masuk ke dalam sekolahnya. Gak berselang lama, nenek dan ibunya Mia datang ke sekolah untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan
Kemudian muncullah Paolo yang ternyata adalah biang keroknya. Ia mengungkapkan identitas Mia bukan karena uang, tetapi karena ingin dunia tahu kalau Mia bisa cantik seperti sekarang ini karena polesan tangannya. Tanpa bertele-tele, sang nenek langsung mengusir Paolo. Lalu pembicaraan pun berlanjut. Karena rahasia tentang Mia udah bocor, neneknya akan membiarkan semuanya tahu dan Mia akhirnya menyetujuinya. Dan detik itu juga, identitas Mia sebagai putri bangsawan resmi menjadi konsumsi publik. Dan kalau boleh memilih takdirnya sendiri, Mia ingin menjadi orang biasa saja. Mia ingin hanya menjadi remaja yang memikirkan cara untuk lulus dari sekolah, bukan ngurusin suatu negara. Malamnya Mia menghadiri acara makan malam bersama kerabat sang nenek. Awalnya makan malam berjalan lancar, namun saat Mia tak sengaja membakar lengan baju salah satu tamu dan menjatuhkan buah anggur, semua mendadak menjadi kacau balau. Neneknya yang melihat kelakuan Mia itu hanya bisa menahan malu. Tapi siapa sangka kelakuan Mia yang dianggap petaka itu malah membuat para tamu terhibur. Setelah kejadian itu, Mia benar-benar malu dan rasa sesal langsung menghinggapi dirinya. Neneknya yang melihat Mia murung segera mengosongkan harinya demi menghibur cucunya itu. Mia kemudian mengajak neneknya bermain berbagai macam permainan di time zone dan gak lupa ngambil foto bersama. Lalu di sela-sela obrolan mereka, sang nenek membahas tentang ayah Mia yang ternyata sempat menolak menjadi pangeran saat bertemu dengan ibunya. Namun karena sudah panggilan hati ayahnya, ia tak bisa melupakan cintanya kepada rakyat dan negaranya. Setelah selesai ngobrol, mereka berdua pun pulang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Down here! polisi kemudian datang dan supaya Mia dibebaskan dari tilang, neneknya memberikan gelar kehormatan Genovia kepada petugas itu. Dan karena itulah Mia gak jadi ditilang. Petugas polisi itu malah mengantarkan Mia dan neneknya pulang. Sejak identitas asli Mia terungkap, Mia yang dulunya seperti makhluk tak kasat mata ini kini menjadi pusat perhatian banyak orang. Bahkan sampai ada yang meminta tanda tangannya. Sementara Lana yang suka membuli Mia malah mengaku-ngaku sebagai bestinya Mia. Berkat popularitas yang menanjak itulah, Josh mulai melirik Mia. Bahkan Josh mengajak Mia untuk menghadiri pesta pantai bersama. Dan dengan cepat Mia menerimanya. Mia yang kegirangan segera menghampiri Michael. Ia meminta maaf pada Michael karena harus membatalkan janjinya dan lebih memilih pergi bersama Josh. Dan tanpa sepengetahuan Mia, kabar itu sudah menghancurkan hati Michael. Di hari pesta pantai, Mia terlihat senang. Impiannya bersama pujaan hatinya terkabulkan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Sementara di sisi lain, Mia lupa mengabari Lily kalau dirinya tidak bisa menghadiri siaran langsung channel YouTube-nya. Lalu ketika sedang asik berdansa dengan Josh, Mia tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seorang paparazi. Josh segera ngajakin Mia bersembunyi, dan saat dirasa cukup aman, Josh ngajak Mia keluar. Namun yang terjadi, semua paparazi mengepung mereka, dan Josh melakukan hal yang tak senonoh demi mendongkrak popularitasnya. Tak hanya itu, Lana juga sengaja mempermalukan Mia di depan para paparazi. Mia lalu menangis di dekapan ibunya. Dan atas kejadian itu, nama Mia menjadi trending topik di mana-mana.
Bahkan neneknya pun kecewa karena Mia sudah mencoreng nama baik keluarga. Mia lantas meminta maaf pada neneknya dan memutuskan untuk tidak hadir di pesta perayaan tahunan. Meski begitu, sang nenek memperbolehkan Mia untuk datang bersama teman-temannya, kecuali Josh yang udah bikin onar. Setelah Mia pergi, Joe langsung masuk ke ruang kerja sang nenek. Ia ingin sang ratu memahami usia Mia yang masih muda. Joe merasa banyak orang yang ingin memanfaatkan Mia karena statusnya sebagai keluarga bangsawan. Joe percaya kalau Mia orangnya bisa dipercaya karena sudah mau menerima kritikan dari neneknya. Keesokan harinya setelah sampai di sekolah, Mia segera meminta maaf pada Lily karena telah membatalkan janjinya secara sepihak dan mematahkan hati kakaknya, Michael. Lily yang begitu kecewa dan bersikeras gak mau memaafkan Mia akhirnya luluh saat Mia memutuskan untuk mundur menjadi seorang putri. Dan sebagai permintaan maafnya, Mia mengundang Lily ke acara pesta tahunan Genovia. Scene pun berganti saat jam olahraga. Mia yang payah dalam olahraga diberikan kekuatan dari gurunya. Kalau kali ini Mia pasti bisa memukul bolanya dengan benar. Dan begitu melihat Josh terus mengejeknya, Mia yang jengkel pun memukul bolanya. Dan yang terjadi kemudian, setelah itu Mia menjadi lebih berani melawan orang-orang yang merendahkannya. Malamnya, Michael datang ke rumah Mia untuk mengantarkan mobil tua Mia yang masuk ke dalam bengkelnya. Atas kejadian waktu itu, Mia dan Michael menjadi canggung satu sama lain. Dan untuk mencairkan suasana itu, Mia mengundang Michael ke pesta tahunan Genovia. Itu semua karena Michael masih merasakan betapa sakitnya dicampakkan oleh seseorang yang ia sayangi. Michael tidak ingin menerbangkan harapannya lagi kalau pada akhirnya hanya untuk dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Di hari perayaan pesta tahunan Genovia yang akan digelar nanti malam, paginya sang nenek ke rumah Mia untuk menyerahkan diari yang ditinggalkan ayah Mia sebelum kematiannya. Diari itu menjadi kado ulang tahun Mia yang ke-16. Dan setelah kejadian Mia di pesta pantai, neneknya memutuskan untuk tetap memilih Mia sebagai penerus Genovia dan akan mengumumkannya saat acara pesta tahunan. Namun Mia yang merasa tidak pantas segera menolaknya. Ia takut akan membuat neneknya kecewa lagi dan malah menghancurkan masa depan Genovia. Mia merasa tanggung jawab itu membebani langkahnya. Karena Mia sudah menentukan pilihan, neneknya pun menerimanya. Ia ingin Mia sendirilah yang mengumumkan kabar itu di pesta nanti malam. Namun mengingat sejarah Mia yang selalu kacau saat berpidato, Mia lalu memutuskan untuk kabur. Ia mengemasi semua barang-barangnya. Tetapi saat sudah bersiap akan pergi, Mia gak sengaja menemukan sebuah surat dari ayahnya yang berbunyi, "Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi menilai ada hal lain yang lebih penting dari rasa takut. Orang yang berani tidak hidup selamanya, tapi yang berhati-hati tidak hidup sama sekali." Dan seusai membaca surat dari ayahnya itu, Mia lantas mengurungkan niatnya untuk kabur. Surat itu memberikan kekuatan untuk Mia yang sering melarikan diri dari masalahnya. Tidak peduli seberapa kerasnya hujan menghalangi langkahnya, Mia tetap melaju bersama mobil tuanya. Namun seolah semesta tak berpihak padanya. Mobil yang Mia tumpangi itu mogok di tengah jalan. Dan ketika Mia mulai pasrah dan menyerah,
Seperti sebuah keajaiban, Josh datang menyelamatkannya. Sementara di tempat lain, neneknya memutuskan angkat bicara untuk mengumumkan penolakan Mia sebagai putri bangsawan. Namun saat pidato baru saja dimulai, Mia muncul dengan kondisi yang sangat cukup berantakan. Semua tubuhnya basah kuyup. Dan di situ Mia langsung memulai pidatonya. Dan seperti biasanya, Mia tiba-tiba saja gagap. Tapi berkat mengingat kata-kata ayahnya, Mia jadi mampu mengalahkan ketakutannya. Princess of Genovia. Dan setelah dinobatkan sebagai putri baru Genovia, Mia lalu tampil mempesona dengan gaun dan mahkotanya. Ketika pesta dansa dimulai, Mia gelisah mencari seseorang yang selama ini ia nanti-nantikan. Dan muncullah beberapa waktu kemudian, Mia dan ibunya pindah ke Genovia. Mia pun bersiap menjalankan tugasnya sebagai putri baru Genovia. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.